Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang mau kita terima dan yang mau menasehati kita dan menjadi pegangan hidup kita dalam satu minggu ini, yaitu dari kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, menggunakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kita sudah memasuki minggu ketiga, minggu setelah minggu Epifanias. Dalam minggu-minggu Epifanias kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengenal siapakah Tuhan itu. Di minggu pertama setelah Epifanias, bahwa Tuhan yang kita percayai itu, di sana firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang patut dimuliakan, patut dihormati, patut disembah di dalam kekudusan. Itu kita terima pada minggu pertama setelah Epifanias. Kemudian pada minggu yang lalu, minggu kedua setelah Epifanias, bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang mengenal akan diri kita, mengetahui segala tingkah laku kita, mengetahui segala perbuatan kita, bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi. Karena itu
dari firman Tuhan yang pada saat itu kita diingatkan supaya kita mengikuti Dia. Sekarang pada hari Minggu ini, firman Tuhan menyapa kita dan menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang maha adil dan maha pengasih. Tuhan yang maha adil dan Tuhan maha pengasih. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan mau kita melihat apakah keadilan Tuhan dan apakah kasih Tuhan itu. Itulah yang mau ditunjukkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Itu sangat jelas kita lihat nanti saudara-saudara dari penjelasan ini. Sekarang kita lihat dari firman Tuhan yang menjelaskan apakah keadilan Tuhan, bagaimanakah kasih Tuhan itu. Yang pertama, bahwa Allah itu merencanakan hukuman. Lihat saudara-saudara. Mungkin kita akan mengatakan ini kalau Tuhan merencanakan hukuman berarti itu murkanya. Itu sesuatu yang membuat manusia menjadi celaka. Tetapi kita lihat Allah merencanakan hukuman. Hukuman sebenarnya saudara-saudara bukan pelampiasan Tuhan atau balas dendam dan pemuasan nafsu amarah Tuhan. Bukan saudara-saudara. Hukuman terjadi adalah sebagai akibat dari konsekuensi akan kejahatan dan perilaku kita yang sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang terus kita hidupi, yang terus kita perbuat dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita tidak mau menghentikannya. Hukuman Tuhan terjadi adalah karena konsekuensi yang kita lakukan. Hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan menghukum adalah untuk menegakkan kebenaran Tuhan, menegakkan kedisiplinan dari Tuhan, dan juga hukuman itu adalah menegakkan keadilan Tuhan. Jadi jangan kita sangka saudara-saudara bahwa hukuman itu adalah sebagai murka Tuhan, bukan saudara-saudara. Walaupun di sana pada akhirnya ada hukuman itu yang membuat orang untuk mati untuk selama-lamanya. Tetapi bukan itu yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini. Tetapi mau ditunjukkan adalah keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan manusia diminta tetap disiplin, tetap berpegang kepada aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Itu yang kita lihat dengan keadilan Tuhan. Kemudian kita mau lihat juga akan kemahakuasaan, maha pengasihan Tuhan. Allah menunjukkan keadilannya dan pengasihannya. Walaupun dia sudah merencanakan hukuman saudara-saudara, tapi dia tetap setia menunggu. Tuhan kita itu tetap setia menunggu pertobatan. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Tuhan kita itu setia menunggu kita. Makanya Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan setia dengan apa yang sudah Dia janjikan. Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan, "Demi Aku yang hidup, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu." Itulah janji Tuhan. Allah kita itu sebenarnya tidak suka dengan kematian orang fasik itu. Tetapi yang Dia inginkan adalah pertobatan kita. Itulah janji Tuhan. Tetapi jika Tuhan sudah membuka kemahakasihannya, pengasihannya kepada kita, tetapi kita terus berjalan dengan perlakuan kita yang tidak baik itu, toh juga
Tuhan akan mengatakan selamat mendapat hukuman. Selamat buat saudara karena perlakuan saudara yang tidak mau bertobat itu. Dan masuklah kepada hukuman dan murka Tuhan. Inilah kasih Tuhan itu saudara-saudara yang kita lihat dari firman Tuhan. Maha pengasihan Tuhan kepada kita yang luar biasa. Keinginan Tuhan yang utama adalah menunjukkan belas kasihannya kepada kita, bukan melaksanakan penghukuman yang dirancangkannya. Kita lihat dalam akhir dari ayat yang kita baca tadi, sebenarnya sudah Tuhan rancangkan untuk hukuman itu, tetapi bukan itu yang Dia lakukan, karena orang-orang di Niniwe itu bertobat. Pertobatan itu bukan harus dimulai dari raja, dari pimpinan, tetapi dimulai juga, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, dimulai orang-orang, masyarakat kecil. Kemudian itu juga membawa penguasa-penguasa untuk bertobat juga, untuk kembali menegakkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Sebab itu kita lihat Tuhan tidak mengkehendaki seorang pun binasa, tetapi Tuhan menginginkan setiap orang bertobat, menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Itulah kita lihat saudara-saudara, keadilan dan pengasihan Tuhan kepada kita dan setiap orang yang Tuhan kasihi dan Tuhan inginkan untuk meninggalkan segala kejahatan dan perbuatan yang tidak baik. Saudara-saudara, jika firman Tuhan sudah jelas menyatakan keadilan dan pengasihan Tuhan, tentu saudara-saudara Tuhan mengharapkan dan Tuhan menuntut dari kita respon, jawaban kita terhadap keadilan Tuhan dan pengasihan Tuhan itu. Kita tidak dituntut dibiarkan hanya untuk menerima begitu saja, tetapi harus ada jawaban dari kita, harus ada respon dari kita. Kalau sudah begitu luar biasa cinta kasih Tuhan, pengasihan Tuhan, dan Dia sudah tunjukkan keadilannya, sekarang Tuhan tanya kepada kita, apa yang kamu harus lakukan, apa yang harus kamu perbuat. Tentu saja saudara-saudara, untuk menolong kita, untuk menjawab pengasihan dan kasih Tuhan yang luar biasa itu, menolong kita untuk merespon perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa itu, maka kita lihat dari firman Tuhan yang kita terima hari ini, yang Tuhan minta dari kita, Tuhan yang tuntut dari kita sebagai respon kita terhadap kasih Tuhan itu adalah yang pertama, kita mau menerima utusan, suruhan Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat. Ini saudara-saudara, sama seperti Yunus datang ke Niniwe. Mereka menerima seruan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, yang dipesankan oleh Tuhan. Itu mereka terima. Mereka menerima teguran, menerima nasihat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yunus. Menerima utusan Tuhan berarti ada kerelaan dan kemauan menerima teguran keras atas perlakuan yang salah. Sering juga saudara-saudara, apalagi dalam khotbah, kalau ada teguran-teguran keras, mungkin hati kita, banyak hatinya yang sudah dongkol. Ini apaan-apaan, ini pengkhotbah ini. Tetapi orang Niniwe dengan hardikan yang sudah disampaikan oleh Yunus itu, mereka mau menerima utusan Allah dan menerima pesan yang disampaikan Allah, yang disampaikan oleh utusannya kepada mereka. Karena itu harus membuang sikap yang merasa dipermalukan,
sikap merasa dihina atau merasa direndahkan karena teguran itu. Ini harus kita buang. Tetapi melalui teguran itu dari utusan Allah, dari suruhan Allah, itu harus kita terima bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih menyayangi kita. Suruhan Tuhan itu, utusan Allah itu adalah untuk mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Ini yang pertama yang kita lihat, mau menerima utusan Tuhan, mau menerima suruhan Tuhan, mau menerima hamba-hamba Tuhan yang Dia suruh, yang Tuhan suruh untuk menegur kita dalam hal perbuatan kita yang tidak baik itu. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang mau kita lakukan adalah mau bertobat. Tentu saja saudara-saudara, arti bertobat itu sangat luas. Apa yang harus ditunjukkan dalam kalau kita sudah bertobat itu? Tindakan yang mau kita perlihatkan dalam tindakan kita bertobat itu ada dalam beberapa hal. Yaitu menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita. Kita tidak mungkin bertobat kalau kita tidak menyadari akan kesalahan dan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Kesadaran akan kekurangan dan kelemahan harus nyata dalam tindakan. Kita lihat saudara-saudara dari orang Niniwe itu. Apa tindakan mereka yang menyadari akan kekurangannya itu, menyadari akan kelemahannya itu. Mereka berpuasa dan mengenakan kain gabung. Itulah contoh saudara-saudara. Mungkin kalau kita pada saat ini, apakah yang kita harus tunjukkan bahwa kita sudah menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita? Apa yang kita lakukan? Itu yang Tuhan minta. Jika orang tidak menyadari akan kekurangannya, pasti dia tidak akan ada tindakan dari dia yang boleh dilakukan. Hal-hal yang sangat sederhana. Karena itu saudara-saudara, menunjukkan bahwa kita bertobat, sadari akan kekuranganmu, sadari akan kelemahanmu, tunjukkan itu dalam perbuatan-perbuatan nyata. Mau merenungkan segala perbuatan yang salah itu dan menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melaksanakan ini, saya sudah berbuat ini. Orang yang tidak tahu akan kekurangannya, pasti dia tidak akan mau untuk meninggalkan segala kekurangannya itu. Kemudian saudara-saudara, orang yang bertobat itu adalah yang menyesali segala dosanya. Menyesali segala dosa karena menyadari tentu akan kekurangannya, akan kelemahannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian dia mengambil keputusan dan tekad untuk meninggalkan. Itu yang dimintakan oleh Tuhan. Jangan kita menyesali dosa, kita sesali dosa kita, tetapi kita tidak mau meninggalkan itu. Banyak orang saudara-saudara, dia tahu kelemahannya, dia tahu perbuatannya, tetapi sangat sulit untuk meninggalkan itu. Sangat sulit untuk menghapuskan itu dari hatinya, bahkan memelihara itu. Karena itu saudara-saudara, bertobat yang kedua adalah yang kita laksanakan adalah menyesali segala dosanya. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang terpenting adalah melakukan perubahan total. Disadari dulu, kemudian disesali akan dosanya, tetapi tidak cukup itu. Harus ada perubahan total. Perubahan total tidak hanya meninggalkan kekurangan, tetapi harus berbuat yang lebih baik. Tentu saja saudara-saudara, banyak orang mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah tinggalkan perlakuan saya yang tidak baik itu, yang saya tahu. Tetapi kalau ditanya, sesudah itu apa yang kamu lakukan? Tentu saja saudara-saudara, yang Tuhan minta bukan hanya meninggalkan perbuatan kita yang tidak baik itu, tetapi berbuat yang lebih baik. Artinya, berbuat baik, harus berbuat baik hari ini lebih baik dari kemarin.
Kalau kita ditanya saudara-saudara, apakah tingkah laku kita sudah lebih baik hari ini dibandingkan dengan hari kemarin? Kalau toh masih sama, karena itu kita butuhkan juga pertobatan secara perubahan secara total. Kemudian besok lebih baik dari hari ini. Itu saudara-saudara. Makanya perubahan total itu adalah perbuatan-perbuatan yang terus-menerus dilakukan untuk berbuat yang lebih baik. Karena itu bertobat tidak cukup hanya satu kali, tetapi bertobat itu adalah perlakuan yang dilaksanakan terus-menerus sampai akhir hidupnya. Kita bertobat baru setelah Tuhan mengambil nyawa kita, setelah Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Jangan katakan bahwa saya sudah bertobat padahal belum meninggalkan, bahkan hanya meninggalkan tingkah laku yang pada masa lalu. Tetapi Tuhan yang minta dari kita untuk berbuat yang lebih baik, berbuat yang lebih baik itu. Berbuat yang lebih baik dalam keluarga, berbuat lebih baik dalam pekerjaan, berbuat lebih baik dalam negara ini, dalam gereja kita. Itulah yang Tuhan minta, itulah pertobatan itu. Kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat diajak yang Tuhan tuntut sebagai respon kita terhadap kasih dan keadilan Tuhan itu, kita mau menyesali atau mau bertobat. Tetapi yang terakhir sekali yang Tuhan tuntut dari kita sebagai respon kita adalah setia mentaati keputusan Tuhan. Ini penting saudara-saudara. Pertobatan jangan kita buat itu menjadi alat untuk memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Banyak orang juga karena dia sudah bertobat, kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, saya sudah bertobat Tuhan, apa yang mau saya terima? Karena itu pertobatan bukan menjadi alasan kepada kita, alasan kepada Tuhan supaya kehendak kita disetujui atau diperbuat oleh Tuhan. Bukan saudara-saudara. Orang yang bertobat secara total adalah mempasrahkan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada keputusan Tuhan. Jadi kalau kita sudah bertobat, biarlah Tuhan, keputusan Tuhan, apapun keputusan Tuhan terhadap kita. Orang yang bertobat itu harus hidup dalam kerendahan hati. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh. Unang pabedia-bediakon dalam bahasa Batak. Hal ini sangat jelas saudara-saudara. Sikap dari orang Ninive. Mereka sudah berkabung, sudah berpuasa dan semuanya dengan segala bentuk yang kita dengarkan tadi sebagai pertobatan mereka. Tetapi bukan memaksakan kehendaknya. Dalam ayat 9 dikatakan oleh mereka saudara-saudara. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Artinya pertobatanmu jangan paksakan untuk memaksa Tuhan untuk berbuat apa yang sesuai dengan kehendakmu. Tetapi pertobatanmu itu adalah sebagai kepasrahan kita kepada Tuhan supaya Tuhan berbuat apa keputusan Tuhan yang terbaik untuk kita terima. Karena itu saudara-saudara, waktunya telah genap. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus. Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah tiba sesuai dengan kehadirannya, kedatangannya ke dunia ini. Inilah pengasihan Tuhan. Inilah keadilan Tuhan. Karena itu Tuhan juga mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada Injil. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang adil. Engkau Tuhan Maha Pengasih. Keadilan Tuhan adalah
untuk mengajak kami supaya kami mau berbuat apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Keadilan Tuhan adalah karena Tuhan tidak mengkehendaki perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Keadilan Tuhan pasti mengarahkan kami kepada kebahagiaan dan sukacita. Karena itu Tuhan, kami juga mau menerima pengasihan Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan kepada kami. Walaupun kami orang berdosa, walaupun kami sering berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi Tuhan masih memberikan hati-Mu untuk mengampuni kami, membuka hati-Mu untuk menerima kami. Itulah kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Hukuman-Mu bukan kata terakhir, tetapi Tuhan menanti kami. Kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bertobat, untuk meninggalkan segala perlakuan kami yang tidak baik, dan meminta dari kami untuk perubahan total, pertobatan secara terus-menerus, agar kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa-kuasa kejahatan itu, kuasa-kuasa iblis itu, tetapi kasih-Mu, keadilan-Mu, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami menerima kehendak Tuhan, menerima kasih Tuhan, kami juga menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk menghidupi itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.